Oke, ketemu lagi. Sekarang kita akan membicarakan tentang dunia pertambangan, tapi lebih spesifik lagi tentang apa itu perusahaan owner dan kontraktor. Nah, teman-teman yang baru cari lowongan kerjaan pasti sudah tahu nih bedanya apa nih. Perusahaan tambang ini kontraktor atau owner. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman tahu nggak sih perbedaannya itu di mana? Kenapa ada owner perusahaan tambang, kenapa ada kontraktor pertambangan, kenapa itu harus dipisah? Atau kenapa itu ada? Kenapa orang atau perusahaan yang udah punya tambang, kenapa nggak mereka menggali sendiri, menambang sendiri, tanpa harus menggunakan jasa pihak tertentu untuk melakukan penambangan, pengolahan, ataupun mungkin transportasinya? Mari kita bahas. Jadi, perusahaan tambang yang udah punya lahan atau menguasai daerah tertentu pastinya sudah sangat kaya sebenarnya, sudah mampu untuk melakukan penambangan tersendiri, jadi tanpa harus ada keterlibatan kontraktor untuk melakukan penambangan itu sendiri. Cuma kalau kita bicara investasi atau kita bicarakan tentang efisiensi kerja, tentunya akan sangat tidak efisien jika semuanya kita harus handle sendiri, apalagi kalau kita harus membicarakan tentang bagaimana melatih tenaga kerja, harus menyesuaikan ini dan itu. Bahkan kita tahu kalau yang namanya perusahaan tambang itu sangat spesifik. Jika sama-sama saja bahan galiannya batu bara di lokasi A, lokasi B, itu pasti akan berbeda. Dan ini nggak mungkin setiap owner harus memikirkan pelatihan, teknis, cara penambangan secara spesifik lagi. Tentu itu tidak akan mungkin. Makanya di sini ada kesempatan, ada peluang yang diambil oleh beberapa perusahaan lain, mereka sebagai kontraktor pertambangan, sebagai solusi untuk mengatasi hal teknis yang mencakup cara menambang dan sebagainya itu tadi. Nah, terus apa nih fungsi peran utamanya dari owner pertambangan? Nah, kalau owner ini bertanggung jawab dari awal sampai akhir sebenarnya. Misalkan sebelum operasi produksi itu terbit, perusahaan owner akan melakukan yang namanya eksplorasi. Nah, eksplorasi ini sendiri biasanya umumnya akan dilakukan oleh pihak owner. Tentu biasanya pakai konsultan ataupun sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk data eksplorasi tersebut. Nah, kalau kita bicara kontraktor, kontraktor itu umumnya sudah mulai tahapan operasional. Misalkan dia pengupasan overburden, kemudian mengambil bahan galiannya, batu bara katakanlah seperti itu. Nah, perusahaan kontraktor itu fokus-fokus pada hal-hal semacam itu. Ada juga untuk kontraktor yang fokus pada pengangkutan penjualan. Jadi spesifik. Kalau kita lihat merujuk pada izinnya, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Perusahaan owner di sini itu pemegang IUP, izin usaha pertambangan. Sedangkan perusahaan kontraktor yang ada di tambang itu merupakan pemegang izin usaha jasa pertambangan. Jasa pertambangannya ini ada banyak sekali, dari penggalian, dari supporting, kemudian pengangkutan penjualan, dan berbagai macam turunannya. Ada banyak sekali produk turunannya yang bisa dinamakan itu sebagai dalam kategori jasa pertambangan itu sendiri. Kalau kita lihat apa perbedaan kewajiban, resiko, dan sebagainya terkait dengan perusahaan owner sama kontraktor batubara nih, kita harus memahami bahwasannya yang namanya owner perusahaan batubara itu bertanggung jawab dari segi regulasi. Tentunya kalau regulasi ini akan mengikuti setiap perkembangan yang ada, dari mulai awal izin penambangannya sampai akhir, reklamasi dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya kontraktor batubara ini punya kewajiban lebih ke terkait kontrak kerja yang dia dapatkan sama si owner perusahaan. Ya katakanlah kalau ilustrasi singkatnya, kita punya tanah, mau kita bangun rumah. Tentu kita akan punya kontraktor. Nah, kontraktornya ini akan ada buat perjanjian sama pemilik lahan terkait spek bangunan, kapan akan selesai, berapa lama, biayanya seperti apa. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Jadi si kontraktor tambang ini sendiri nanti akan ada perjanjian yang mengikat terkait apa, skup pekerjaan apa yang mereka dapatkan dan gajinya, pembayarannya seperti apa, itu akan dibahas di kontrak itu. Tentu setiap project, setiap perusahaan tambang itu punya hal spesifik karena kita tahu semua ya, kalau yang namanya tambang ini unik. Jadi setiap lokasi pasti akan ada perbedaannya gitu. Oke, jadi untuk gambaran kecil paham lah ya, ada gambaran lah ya. Jadi hubungan antara owner dan kontraktor pertambangan ini intinya adalah untuk saling melengkapi dan menuju efisiensi. Itulah kenapa ada perusahaan owner yang tidak menambang secara langsung, diserahkan kepada kontraktor pertambangan. Kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi di lapangan, ada 3 alasan penting yang umumnya dilakukan
kenapa perusahaan owner memilih untuk adanya kontraktor pertambangan mengerjakan kegiatan pertambangan di IUP mereka. Yang pertama, masalah efisiensi biaya. Jadi ketika si perusahaan ini akan melakukan penambangan, tentunya akan banyak sekali investasi yang dikeluarkan dari peralatan, SDM, kemudian juga untuk supporting. Itu akan banyak sekali yang harus dipikirkan. Dari caranya menambang itu sendiri sampai karyawannya akan seperti apa. Itu tidak akan efisien jika dilakukan semuanya oleh owner. Makanya adanya kontraktor ini bisa dilakukan by kontrak tanpa harus ada biaya investasi yang dikeluarkan di awal oleh si owner, tapi harus dibayarkan ke kontraktor sesuai dengan hitungan-hitungan yang tentunya sudah disesuaikan. Yang kedua, tentang fleksibilitas. Jadi, dalam perencanaan pertambangan, itu ada jangka panjang, jangka menengah, bahkan ada yang daily report. Nah, itu biasanya selain menentukan dari cadangan letaknya di mana, itu menentukan juga posisi harga market pada waktu itu. Ketika kita tahu harga batu bara atau bahan galian yang lain itu meningkat, si perusahaan owner dan kontraktor ini harus segera mengambil langkah cepat. Mana yang akan ditambang lebih dulu, kemudian mana yang akan ditambang belakangan. Nah, ini fleksibilitas di sini ini hanya diperoleh dengan kemampuan investasi yang sangat tinggi. Tapi dengan adanya owner yang bekerja sama dengan kontraktor ini dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, si perusahaan owner ini tidak mungkin selalu mendevelop atau mengedukasi setiap SDM yang baru masuk. Ini ketika melakukan pekerjaan tambang harus dikerjakan oleh profesional, dan profesional ini umumnya terdapat di perusahaan kontraktor batubara ataupun kontraktor perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa demikian? Ya karena kalau yang namanya kontraktor itu sudah mengerjakan dari A sampai Z pada bagian itu secara terus-menerus dan sesuai dengan pengalaman mereka akan naik seperti itu. Jadi pada intinya nanti perusahaan akan lebih bisa fokus untuk urusan hal-hal yang lebih strategis terkait dengan kemajuan perusahaan dia, dan urusan operasional, caranya menambang sampai ke produk akhir, itu bisa lebih fokus diserahkan di kontraktor. Jadi ketika semuanya berjalan beriringan, akan menghasilkan langkah dan hasil yang lebih optimal. Oke, sampai sini kita paham ya, apa perbedaan owner dan kontraktor dari perusahaan itu sendiri. Kenapa ada mereka dan kenapa mereka harus berjalan beriringan, tentunya kalian sudah paham.